perintah bapaknya gitu Pak. Anak-anak saya belum akan tentu. mengajak. Itu asumsi Bapak. Enggak, itu asumsi Anda. Asumsi Bapak. Belum tentu juga. Ada ke arah situ gitu loh. Maksud saya gini Ini Pak, gini, jangan pakai asumsi Bapak untuk buat standar gitu. Kan kita ada datanya nih Galatia 2:16 supaya fair gitu. Tidak dibenarkan seorang pun melakukan hukum Taurat hanya karena iman kepada Yesus. Tadi Bapak katakan harus juga berbuat baik. berbuat baik itu kan melakukan Torah Pak. Iya, kata Paulus, bukan tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat. Tidak dibenarkan berbuat baik. Itu kan ada konteksnya Pak. Itu dia. Bahwa orang itu pada zaman itu nggak ada yang baik Pak di zaman itu. Nah buktinya orang membunuh nabi-nabinya, belum ada contoh yang baik. Nggak ngerti saya. Nggak ada yang baik. Harusnya kan berarti mengikuti hukum Taurat supaya baik. Kayak banyak di kita nih tidak ada yang baik. Supaya baik mengikuti hukum Taurat. Nah hukum Torah itu kan harusnya orang mengikuti Torah ya Pak ya, supaya Enggak, baik gitu. harusnya saya justru itu pertanyaan saya. Ini harusnya yang mana? Bapak yang mengatakan harus mengikuti hukum Taurat atau Paulus yang mengatakan tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat? Itu pertanyaan saya. Bukan, bahasanya itu bukan begitu Pak. Bahasanya itu adalah kalian itu mengaku punya Torah, tapi hidup kalian nggak bener gitu Pak. Maksudnya begitu. Oh Paulus iya itu ajaran Paulus. Iya betul, ajaran Paulus. Tapi kan endingnya adalah bahwa tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat gitu loh. Jadi gini Pak, ini yang saya pahami, Bapak koreksi nanti ya. Boleh? Gimana Pak? Boleh, ini yang saya pahami nih, yang Bapak barusan sebutkan. Nah, Paulus itu ingin orang Yahudi tidak melakukan hukum Taurat. Dengan cara apa? Dengan cara kalian melakukan hukum Taurat tapi perbuatan masih nggak benar. Percuma. Kalian bersunat tapi perbuatan nggak benar, percuma. Kalau sekarang nih, konteks sekarang biasanya suka menyerang kepada Islam, kalian berkerudung tapi kelakuan nggak benar, percuma berkerudung. Kalian bercuma begitu. Itu cara yang dilakukan oleh Paulus supaya nggak apa-apa tidak berkerudung, tidak apa-apa tidak bersunat, tidak apa-apa tidak melakukan hukum Taurat. Lalu Paulus konklusikan tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat melainkan hanya iman kepada Kristus. Sedangkan narasi Bapak tadi bahwa untuk hidup keselamatan itu harus hidup yang benar, perbuatan yang benar. Bapak benar sebetulnya, bukan Bapak benar. Bapak sesuai dengan ajaran Yesus, ajaran Yakobus. Tapi Paulus mengatakan tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat. Itu konteksnya. Nah, itu tadi Pak. Saya kan nggak boleh bernarasi nih. Tadi Bapak langsung ngomong, langsung counter seperti itu. Monitor Bang. Ya. Boleh saya bernarasi Bang? Boleh, silakan. Ini harus kita Nanti dijawab ya, dibantu ya. Sebentar. Kita baca dulu Silakan, Pak Daud. baik-baik. Ini kan perikopnya ini yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Kalau kita baca di ayat 15 ini, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Itu menurut orang Yahudi. Bukan, menurut Paulus. Ya, sabar dulu Pak. Ada orang Yahudi. Makanya, Kami ini Yahudi karena kelahiran gitu. Kan ini ayat 15 kita baca dulu Iya. kan. Baru nanti kita melaju ke ayat 16. Baru ke ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, itu. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Hanya iman kan? Jadi begini Pak, itu orang di zaman itu mereka melakukan hukum Taurat itu, tapi perbuatan mereka itu kejijian. Ya itu poin saya malah. Kata Bapak tadi melakukan perbuatan yang benar. Iya Pak, sabar Pak. Kita baca selanjutnya ya Pak. Sebab itu, kok berisi kali. Berisi. Kita baca selanjutnya supaya kami dibenarkan oleh karena iman di Kristus, dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya? Kalau hanya melakukan hukum Taurat tidak pernah dibenarkan. Siapa ini? Diturukan aja itu Bang. Mengganggu itu. Memang seperti itu. Kenapa itu? Ya.
Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Mereka dulunya orang berdosa, tapi karena datangnya Yesus Kristus, maka mereka percaya di situ, bukan secara keseluruhan, karena kita sudah mengetahui jangan memasukkan dulu kata-kata Bapak dong. Tunggu. Enggak, memang itu nyata itu. Kenapa itu dibumbut? Enggak ada di situ. Artinya kan ada penolakan. Bukan ada penolakan, Pak. Bapak, itulah kenapa Bapak masukkan. Bapak sepertinya tidak ngerti dengan ayatnya. Begini Pak. Abang isanya ya imannya isanya kepada Yesus Kristus atau bagaimana, Pak? Bukan, pertanyaan saya. Bapak host ini tadi menarasikan, menarasikan keselamatan. Dengarkan dulu, biar kita. Kan Anda bertanya, saya jawab dong. Ini kenapa? Iya. Anda kan bertanya, saya jawab. Abang kan bertanya atau memang abang bertanya sekaligus menjawab, gitu ya? Bukan, Anda kalau mau narasi, kalau Anda bertanya ya berarti saya jawab, gitu kan diskusi Bukan itu kan. Saya bertanya, kalau Anda tidak mau saya merespon, Anda narasi aja. Saya mau menjelaskan ini surat ini. Makanya jangan bertanya kepada saya. Silakan. Jawaban itu aja tidak ada tadi. Mana jawaban tadi? Nih, Pak, pertanyaannya yang harus Anda jawab daripada kemana-mana. Apakah keselamatan itu hanya iman kepada Kristus atau melakukan perbuatan baik seperti melakukan hukum Taurat? Tidak, Pak, karena di hukum yang 10 itu ada tertera di sana, di perjanjian lama. Kata Paulus, tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat, hanya iman kepada Kristus. Yang salah siapa, Bapak atau Paulus? Coba baca pelan-pelan dulu, Pak, ayat saya baca. ini. Baik, saya baca dari nomor 15. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan Paulus dan bukan orang berdosa. Mengganggu itu. Dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat. 3 kali saya ulang. Tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat, tetapi hanya iman kepada Kristus. Sebab itu kami telah percaya kepada Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat, karena tidak ada seorang pun yang dibenarkan melakukan hukum Taurat, kata Paulus. Kata Bapak tadi iman dan perbuatan. Cuma hanya mengambil satu ayat ini aja. Kan saya sudah baca dari atas, Pak, dari nomor 15. Iya. Kita itu kalau kita belajar, Pak. Gini, pertanyaannya. Pertanyaannya. Sepotong-sepotong, Pak. Pak, Paulus katakan tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat. Bapak setuju nggak dengan Paulus? Iya, itu sebelum kedatangan Yesus Kristus. Sebelum kedatangan Yesus. Paulus setelah kedatangan, gimana sih Bapak nih? Ini surat Paulus ke Galatia ini itu kan setelah kemana ini Bapak? Setelah kenaikan Yesus, Pak. Kedatangan Yesus. Hukum Taurat itu, Pak, tidak ada di perjanjian baru, di perjanjian lama ada dia, hukum yang 10. Jangan berzina. Ada, Pak. Buka Markus 12:29. Hukum Taurat itu. Jangan ada di hadapanku. Daud muter-muter, nggak ngerti dia. Ya. Gimana sih? Bapak gini Pak Daud. Kita balik lagi ke host ya. Kita lagi. Gini pertanyaannya. Keselamatan Kristen ini karena iman kepada Yesus saja atau dengan perbuatan melakukan perbuatan baik termasuk dalamnya hukum Taurat? Itu ada, Pak, karena ada dikatakan di dalam di perjanjian baru ini, iman tanpa perbuatan itu tidak pernah dibenarkan. Tapi iman ada, perbuatan juga ada. Perbuatan apa? Melakukan itu hukum yang mana? Lalu gimana nasib Galatia 2:16 ini, Pak? Apanya Galatia 2 ayat 16, Bro? Tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat. Ya memang iya. Melainkan terus kenapa? Hanya iman kepada Kristus. Enggak, Bapak cuma hanya terpaku di salah satu ayat itu. Jadi ini sehingga Bapak salah mengerti tentang ayat itu. Ini kami beriman kepada Yesus, berarti kami mengikuti apa yang dalam perbuatan baik gitu juga, Bro. Tanpa mengikuti kalau kamu mengatakan itu, mengkotak-kotakan itu, yang enggak gitu dong.
Tapi ayat Yesus tadi kan gimana ya? menjelaskan. Dengar pertanyaannya baik-baik. Dulu. Tapi dengar pertanyaan baik-baik. Dengar pertanyaan baik-baik. Tidak, Iya, dia bertanya, bukan, tidak Chan. dibenarkan melakukan sebentar, tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat, hanya iman kepada Kristus. Oke, Ya, Anda setuju nggak iman- dengan statement itu? Iman dalam Kristus, ya, iman dalam Kristus itu berarti kami mengikuti hukum Taurat. Bukan Karena itu. Yesus itu adalah anak hukum Taurat. Mampus. Bukan kawan. itu yang ditanya. Oh, belum bukan ya? itu yang ditanya. Bukan tendang dia. Bukan itu yang ditanya, Pak. Dengar. Paulus mengklaim tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat, melainkan hanya iman. Anda setuju nggak? Begini Pak, Bapak yang bertanya langsung Gini. menjelaskan sendiri atau bagaimana Pak? Ini pertanyaan Anda setuju atau Gini, tidak? Kalau gini, setuju, Bang. di dalam Galatia 2 ayat 16 itu begini, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, Ya kalau setuju kami mau melakukan hukum Taurat, apa hukum Taurat? Kami harus misalnya Setuju ada tidak orang yang dengan statement? berzina. Diam dulu bro, diam dulu. Ada orang berzina, kami rajam. Itu kami nggak mau pakai hukum itu. Merajam itu nggak ada kayak gitu lagi. Seperti Bukan, Anda setuju nggak dalam dengan Pak hukum Paulus? Taurat. Bentar dulu bro. Bang Alfred, Dalam nggak usah hukum Taurat dipaksakan itu masih belum masuk Bang, masih belum masuk itu. Nggak usah bentar kita bang, paksakan. bentar bentar sabar aja. Dalam Pak Daud Taurat aja nggak itu setuju. juga itu melakukan penyembelihan. Ya kami nggak Tapi saya nggak nanya melakukan itu. lagi. Saya nggak nanya itu. Lah, Saya nggak nanya hukum itu. Taurat itu apa aja? Kita tidak sedang membahas gini. Tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat, tetapi hanya iman kepada Kristus. Setuju nggak? Ya Setuju setuju. nggak? Setuju nggak? Aku setuju. Kata hostnya tadi harus melakukan perbuatan baik, termasuk hukum Taurat dan beriman. Setuju nggak? Disitulah itu apa yang paling tertinggi itu Pak, hukum kasih itu. Bukan itu yang ditanya, Pak. Yang Anda setujui yang mana? Yang dibenarkan melakukan hukum Taurat, perbuatan, atau yang tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat atau perbuatan? Yang mana yang Anda setujui? Tahu, Nggak Pak? maju nih diskusinya nih. Ya, begini Pak, itu yang di hukum Taurat itu di situ ada tertulis semua itu jangan berzina. Kalau kita punya rasa kasih Pak, kita tidak melakukan itu berzina. Udah. Tapi bukan itu. Kedua, Pertanyaan saya bukan itu. jangan membumbun. Seandainya kita memiliki kasih Pak, kita memang tidak mau membumbun. Udah, jangan Bukan itu, bersaksi Pak, yang dusta. ditanya. Bukan. Sabar Pak. Jangan bersaksi dusta. Tapi saya nggak nanya. Tapi dikarenakan kita memiliki kasih Pak, kita tidak berani bersaksi dusta Pak. Jangan Oke, saya tanya dulu kepada Bapak sekarang, Pak David. Kalau ya Pak David, Karena Pak kita David, memiliki gini. kasih Pak, sahabat gimana? sehingga kita tidak melakukan itu, begitu Tentang Pak. sahabat gimana? Kenapa pada Pak David, minggu? Pak David, Bapak beribadah hari apa? Sabat itu Pak, itu hari Bapak perhentian. ibadah hari apa? Dan itu sudah digenapin di dalam Bukan itu yang Yesus ditanya. Pak Kristus. David, bisa nggak dialognya nyambung gitu, Pak David? Dengar, kan Bapak pakai speaker dengan baik kan? Terdengar suara saya kan? Headset dengan baik kan? Pak, Terdengar, Bapak beribadah pada hari apa? Saya beribadah pada hari Minggu Pak. Oke. Yesus beribadah mengkuduskan hari apa? Dia hari ketujuh Pak. Hari apa? Hari Sabtu, hari ketujuh. Hari Sabtu. Mana yang salah? Bapak atau Yesus? Ya nggak ada yang salah Pak. Kan tadi kata Bapak tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat kalau beriman melakukan itu. Sekarang Bapak beriman tapi Bapak tidak melakukan itu. Itu kan masih belum Yesus katakan digenapi, kuduskan Pak. hari Sabat, Masih belum Bapak malah ke hari digenapi di saat Minggu. itu. Di saat itu Pak, dia beribadah Oh, itu digenapi. masih belum digenapi. Ibadah digenapi, ibadah digenapi mana? Pak, Disitulah digenapi. Bapak tadi katakan kan yang ingin Itu. Bapak sampaikan itu adalah sebentar, yang ingin Bapak sampaikan itu konsekuensi dari iman itu adalah perbuatan baik, kan Ya, gitu. begini, Pak. Dan tidak Sekarang bukan itu yang saya tanya. Ya, Pak. Kalau sebentar dulu Pak, santai dulu. Bapak Seakan-akan sekarang Bapak kalau ingin mau konsekuensi berdebat iman Bapak ini. benar, Jadi saya tidak mau berdebat Pak. Ya. ya udah kalau gitu lanjutkan dengan Kita hostnya. tidak mau berdebat, tapi Nah, kalau boleh. mau kita diskusi Ya yang udah, saya sehat, lanjutkan dengan hostnya boleh. apa yang Bapak tanyakan, Iya, Bapak artinya tidak sehat. kita jelaskan. Masalah Bapak tidak terima, kita tidak Enggak, memaksa. saya nggak nanya Pak. itu. Bukan penjelasan Bapak tidak sesuai dengan yang saya tanyakan. Enggak. Saya bertanya, Pak, dengar. Tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat, tetapi hanya iman kepada Kristus. Bapak setuju tidak? Itu tidak Gini, pernah bro. dibenarkan itu, Pak.
Hah? Itu harus Itu Paulus ada loh, Pak. perbuatan baik. Ada Itu perbuatan Paul- baik, Pak. Maka kita Itu lihat Paulus. semua surat. Maka kita lihat Bapak semua, nggak kita tahu. pelajari Pak, itu semua Paulus. surat Paulus itu. Aduh, Bapak. Pak Daud Nggak bisa Ini masuk, Islam ini belum bisa sama masuk aja. nih, Bang. Bukan. Bang Alfred belum bisa masuk nih. Sia-sia waktu. Pak, Bapak buka surat Paulus Roma 3 nomor 28 bahwa manusia dibenarkan karena iman Memangnya bukan sudah karena berapa melakukan banyak perbuatan hukum Taurat. Bapak mempelajari Bible ini. Ya Bapak tinggal buka aja datanya, Pak. Waduh. Saya kasih data lagi, Pak. Bapak buka Efesus pasal 2 nomor 8 nomor 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, Maupun yang bukan mana Kancan. kita hasil Kancan. perbuatanmu. surat, Pak. Yang ini aja masih Bapak belum terima penjelasan Bapak dari katakan surat tadi ini. di mana Paulus mengajarkan. Aneh Bapak ini aneh ya. Tadi Bapak katakan Kancan. di mana surat Paulus Janjimu itu Kancan. Bapak yang Surat banyak. aneh, bukan kita. Ini tadi Pak Daud kan bilang Pak, tidak kalau kita melakukan kasih dari ajaran Paulus, otomatis kita melakukan hukum Taurat itu sendiri. Nah. Ya kan? Gitu kan. Betul, Tapi karena kenapa kita Tapi takut. kenapa sahabat nggak Karena ada dilakukan? hukum kasih. malah hari Kenapa Minggu. sahabat nggak dilakukan? Oke. Gini, ciri-ciri Silakan, sahabat Bang itu Alfred. apa, teman-teman? Silakan, Bang Nggak, Alfred. Ini ya enggak ini ya, Saya ini ya. terangkan Enggak ya cuma sama sahabat kamu ya. Enggak cuma sahabat ya, Tetapi sunat, enggak makan babi. Iya, Itu kenapa? bentar dulu. Sahabat, emang kalian mengikuti sahabat? sama Bang Kagak Alfred kan? ini nggak nyambung. Diam dulu, kamu Fadil. Iya Pak Alfred diam dulu. nggak nyambung Pak. Bapak harus mulai nyambung Sekarang kalau dialog. tentang sahabat. Nyambung betul Bentar lah. dulu, diam Mending Bang dulu, Hos diam aja dulu. yang nanggepin. Host aja Diam gimana? dulu. Iya, Diam lebih jelas dulu. kami menangkap Hostnya ilmunya tadi gitu. Izinkan saya ngomong loh. Tapi nyambung Makanya ya. nggak kepanasan. nyambung, lain ditanya, lain Tentang dijawab, sahabat, lain makanya dengar dijelaskan. dulu sahabat. Santai, Emang santai. Islam menjalankan Santai, Bapak, sahabat. Bapak. Oke. Sampai Iya. Sahabat. Pak. Islam. Diskusi. Kalian Kristen yang Iya, ditanya sabar, Pak. sabar dulu kamu, Kenapa bro. nggak nyambung Kamu- Pak ke Islam? kamu janji kamu mana nunjukkan Muhammad itu suci? Mana janji kamu di Apa? surat berapa? Kok lari ke sana? Tuh nggak nyambung. Host aja supaya dialog. Ya Waktu udah, sayang. saya jawab ya. Dulu membahas ini aja lebih enak ini. Temanya Ya udah ya. Oke. Gimana saya kalau jawab host ini aja? dulu. temanya tentang Ya, saya jawab. keselamatan Kristus loh, bukan Islam. Iya, oke. Iya. Jadi gini, sahabat, ya sabar dulu nyambung. Kancan. Kamu itu gimana sih? Sabar Pak. Tapi nyambung ya. Gimana? Ya silakan Kau belum nyambung dengar ya. suara sahabat. Udah kan tadi itu panjang lebar. Artinya perhentian. Ya, diam dulu. Astaga. Nggak usah dipaksakan Bang Alfred. Memang masih belum masuk itu, Bang. Dia itu, Bang. Belum, Bang harus Alfred ilmunya masih belum mungkin. Sesuai Jadi dengan Pak Host aja keinginannya, dulu. Bang. Baik, Pak Alfred mungkin mau coba menjelaskan, tapi kalau nggak sesuai dengan Keinginan dia harus sesuai dengan keinginan nggak dia, apa-apa, Bang. Ya ini kan namanya Oh diskusi. iya ya silakan. Iya. Nggak apa-apa. Di Pak Alfred jelaskan dulu. Kalau nggak sesuai kita nggak respon ya. Langsung Ya. lanjut ke host aja nanti. Saja, Pak. Silakan Oke, Pak Alfred. Enak, Pak. Sabat itu adalah perhentian ya. Jadi kalau Yesus melakukan hari Sabat, ya. Tetapi pada waktu Yesus di hari Sabat itu ada murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Padahal murid-muridnya pada hari Sabat itu tidak boleh melakukan pekerjaan sedikit pun, termasuk memetik bulir gandum. Ya, itu nggak boleh. Tetapi kenapa Yesus tidak melarangnya? Sampai orang Farisi mengatakan, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Makanya, bro, Sabat itu bukan berarti untuk perhentian itu supaya nggak melakukan apa-apa. Sabat itu pengertiannya itu panjang gitu loh. Kalau kamu nggak akan masuk ke pikiranmu, Kancan. Itu Kancan masalahnya. Jadi kalau apa-apa, kamu Pak, diskusi mengatakan aja, Pak. harus mengutip Kalau pada begitu, Sabat, ya kalau begitu Yesus melakukan di hari Sabtu, yang Nggak lain direspon biar kalau nggak nyambung jangan direspon ke host aja. walaupun kalau yang lain direspon, ini. hari Minggu terus dianggap nggak ini apa-apa. Kevin ini Islam apa Ketatannya Kristen berkurang ini ya? Don. Iya, nggak akan nyambung nggak. Nanti supaya ke host aja nanti. Biarkan dia mau minta hak bicara, Iya, nggak sabar apa, biarin aja. dulu. Jadi, Nggak usah direspon, biarin aja. Nanti kita ke host setelah ini. nggak nyambung gimana? Coba kau terangkan dulu. Aku nggak nyambungnya di mananya, Kancan. Walaupun udah ya. Nih, dengar pertanyaan Alfred. Dia tidak Ini mau pertanyaannya mengatakan Alfred. apa. Ini Coba pertanyaannya. dulu. Pertanyaannya, Bang, tidak Bang dibenarkan Host.
sebentar lupa David. Tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat hanya karena iman. Sebab hanya karena kasih karunia oleh iman, bukan hasil perbuatanmu, bukan hasil usahamu. Anda setuju nggak dengan pernyataan itu? Ya setuju. Bagus. Kata host tadi, justru dengan perbuatan keselamatan itu, bukan hanya iman. Anda setuju nggak dengan host? Ya Gini, memang bro. ada perbuatan Iman baik itu dan berasal beriman dari kepada apa? Yesus Kristus. Bukan Iya, dari itu. perbuatan baik. Bentar dulu. Yesus mengajarkan, makanya kamu dengar dulu, bro. Jangan berbohong, itu artinya perbuatan Nggak nanya baik juga, itu. bro. Tapi Makanya nggak kalau nanya tentang perbuatan baik aja, berarti nggak mengimani. Tapi saya nggak nanya itu. Host bilang harus dengan perbuatan baik. Ateis pun juga melakukan perbuatan baik, tapi nggak mengimani Yesus. Alfred nyambung. Atau saya ke host aja, nggak nyambung. Host. Ah, kau yang nggak Host, nyambung, kamu apakah aja nggak host? ngerti. Ya udah saya ke host dulu sebentar Pak Alfred, karena kita nggak nyambung, Anda nggak nyambung. Pak host, Aduh, kau nggak nyambung. Pak host, apakah Anda tadi mengklaim bahwa keselamatan Kristen itu karena perbuatan dan iman? Karena perbuatan, Pak. Oke, gimana dalilnya? Ini, biar saya baca ini. Yakobus pasal 2 ayat 18. Ah, bagus ke Yakobus, keren. Tetapi mungkin ada orang berkata, padaku Ya. ada iman dan padaku ada perbuatan. Ah, Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan Bagus. aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari Bagus. perbuatan-perbuatanku. bagus. Jadi ini kan dua hal, yang satu punya perbuatan, yang satu punya iman, ya. Jadi kalau pemaya kita baca ini surat Paulus ini tanpa Bagus. perbuatan, ya dia memang beriman, itu kosong dikatakan, Pak. Tapi iman itu Yang benar perbuatan siapa? yang Yakobus atau berjalan Paulus? dengan iman. Ini surat Paulus juga. Yang benar ini siapa? kan Yakobus atau Paulus? Ini kan Mana ada Yakobus surat Paulus? Ya, Apa nih? Pak, yang benar Paulus atau Yakobus? ini di surat Paulus juga ada. Makanya tadi saya konfirmasi sama Bapak, emangnya Bapak sudah membaca semua apa Bible ini? Iya, yang benar siapa, Pak? Kalau di- Jangan-jangan hanya Bapak mencari kebenaran diri Bapak. Pak, yang nulis surat Yakobus itu Paulus atau Yakobus? Aduh, udah rusak kalau kayak gitu. Pak, ini pertanyaan. Kita Yang menulis surat Pak belum bisa masuk, Pak. Nggak Pak, boleh kan dipaksakan Bapak tahu. gitu. Oh nih, Bapak Kristen. Yang menulis surat Yakobus itu Paulus atau Yakobus? Ada juga di surat Paulus, Pak. Ini kan baru di surat Yakobus. Bukan ini. itu yang saya tanya, Pak. Aduh. Yang menulis surat Yakobus itu Paulus atau Yakobus? Oke, biar kita baca dulu. Aduh, mungkin kalau saya baca ini semua, Pak, ya Nomor mungkin satu. Bapak mengatakan nanti Bacanya lama nomor sekali. satu. Jawab Bacanya aja. nomor 1. Yakobus 1 nomor 1. Masa saya ngarahin Kristen? Ini ya. Ini di perikopnya ini, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Nah, bagus. Kata Yakobus, kata Paulus tidak dibenarkan melakukan perbuatan, hanya Ya, iman. Bapak yang tadi Yang salah tidak siapa? bisa menangkap tadi dari surah yang kita baca Makanya, tadi, Pak. Makanya yang Bapak, tidak bisa pertanyaannya menangkap tadi. di dalam Pak santai dulu. Di dalam Yakobus perbuatan dan iman. Kalau nggak ada perbuatan mati. Kata Paulus tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat hanya karena iman. Yang benar yang mana? Yakobus atau Paulus? Sama aja. Sulit kita kalau pemain Kok sama? Kamu memaknai dari Tidak di memaknai Paulus itu tidak perbuatan dibenarkan yang melakukan perbuatan hukum saja, Taurat. Tidak dibenarkan perbuatan. Karena yang Ini dibawa lah kalau Bapak ini Islam Tidak iman, dibenarkan Pak. melakukan Iman perbuatan hukum Sok Taurat. pintar gitu Nggak loh. perlu lagi saya Sok paksakan. pintar dia tentang terangan, tapi tentang Islam, imannya Islamnya aja. Kan nggak ngerti teksnya dia sudah nggak dibaca ngerti. barusan oleh Pak David. Pribadi, Nggak Bang, ngerti dijawab sama aja sekali ketika tentang tidak Islam. mampu, mending diam. Mending Kan diam. teksnya yang jangan baca masuk. Pak David. Jangan bawa-bawa Kencan pribadi. Kan teksnya Udah dibaca oleh Pak dijelaskan David. sama Pak Daud. Dua-duanya. Aku nggak mengerti Nah, yang juga, benar bro. yang mana? Yang salah yang mana? Yang perbuatan Nggak ada karena yang tanpa salah. iman. Yakobus Iman itu tanpa perbuatan. Sebentar dulu saudara. Bentar, bro. Iman tanpa perbuatan mati atau tidak dibenarkan melakukan perbuatan. Yang benar yang mana? Yang salah yang mana? Kan satu tidak dibenarkan nih pakai perbuatan. Yang satu ini kalau Konsepnya bukan tanpa seperti perbuatan itu, malah Pak. mati.
Pak Kang Khan, nggak Apa seperti konsepnya? itu konsepnya. Bapak yang tidak bisa memahami tentang ayat yang kita baca tadi. Ya apa ini saya menunggu dari tadi yang benar yang mana? Percaya lagi Itu baliknya. kan orang-orang Percaya Israel di gitu. zaman itu Baliknya ke situ. sebelum kedatangan Baliknya ke Yesus iman dia. Kristus, mereka itu hanya melakukan hukum-hukum Taurat. Udah itu Nggak ngerti. melakukan Bentar dulu. korban bakaran. Pak R dulu Pak. bentar. Jadi seakan-akan itu menghapus segala dosa. Begitu, Pak. Makanya diingatkan oleh si Paulus. Pak, bukan itu yang ditanya, Pak. Aduh, kan gak nyambung. Udah. Lebih bagus kalian bertanya, kalian jelaskan dengan Ini diri belum kelar. sesuai Ada dengan dua keinginan data kalian. yang isinya berbeda. Yang mana yang Seandainya betul, ini Pak? komalku ini Kubus. kawan, saya berani mirori. Iya. Kalau ini komalku. Jadi gini. Ini Bang Jadi gini Alfred. kan Chan. Saya jawab Sesekali dulu, Pak, lah ya. main di komalku. Untungnya ini hostnya netral loh. Kalau umpamakan Bang Daud jadi Saya hostnya tahu mungkin dan kena saya juga kick ini sih. menjaga komal Lah saya karena tidak kau mau. ini membicarakan tentang iman Kristen aja Iya. toh. Kalau tentang dua Kalau apa, kita dua arah, Pak, dua mungkin arah, si Kang-Kang ini udah kalian kena mencret. kick. Mencret. Untuk Ada Bang nanti yang Hosni mengatakan ini netral. menghina ini, menghina. Lanjutkan. Saya jawab Sekarang ya. aku nggak mau Yakobus mirori kalau di 2, komal lain. ayat 22. Bahasa seandainya Bapak, dua ayo arah. lanjutkan diskusi Kan ini aja. bukan seandainya. Jangan kita berbuat dosa dengan perkataan yang tidak perlu. Oh. Ya udah. Jadi saya jawab ya. Jadi Kalau saya mau jawab. diskusi dengan Yakobus baik, silahkan 2, lanjutkan. Ya, kamu kancan kamu buka situ. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi ada hubungannya. Yakobus 2 ayat 22 kau baca di gitu di kancan. Ya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya, Dek ya. Jangan Coba bertanya baca yang lagi. Yohanes. Coba baca lagi yang Yohanes. Ya, kan tadi kan tentang Yakobus kok lari ke Yohanes lagi. Kamu tuh mau lompat-lompat kemana? Ini kan Bang Kevin, tentang usah siapa yang ditanggapi, Bang. benar. Tadi kan bicara, makanya dengar dulu. Yakobus ini membenarkan apa yang dikatakan Paulus. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi yang dikatakan di Yohanes nggak gitu. Apa kepada Yohanes lagi? Tadi kan antara Paulus sama Yakobus klaim pembahasan kalian. Kok lagi ke Yohanes? Geblek ini selama ini. Kok Sakit Yohanes? jiwa aku tengok ini. Paulus. Maksudku Paulus tadi tuh yang soal Taurat nggak boleh dilakukan. Iya, Paulus itu membenarkan tadi kan ke dalam Galatia 2 ayat 16 tadi kalian buka kan awalnya. Ya, makanya saya jawab, makanya dibilang Kancan, mana yang benar perkataan Paulus apa Yakobus? Yakobus membenarkan juga perkataan Paulus. Makanya kalian buka Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kalian baca, jangan Ya, kalian dibaca cuma dulu deh yang Paulus tadi nggak dibaca kalian buka. full dulu, dibaca full dulu deh. Botol, buka dulu, jangan jadi orang apa kamu. Bang, Buka kita dulu, jaga, Ri. kita jaga. Dibaca dulu, main botol-botol aja. Katanya kasih, kasih begitu. Kasihnya Menyatakan gimana kata-kata dong? Ya, yang bikin harus Gini benar. Bang Bos, Lu kita Alfred sudah kayak berangkat sama Yesus. mereka. sabar. Enggak Gini bentar, Bang, sini kita Alfred sudah kok berangkat kayak Yesus, sama mereka Bang, membetulkan tetapi orang mereka dia. nggak mau membukakan. Ya, Bang Malah Alfred, mereka kita itu harus menganggap bijaksana. ada perselisihan. Biasa kan nggak sekali-sekali kita jumpa sama mereka ini. Udah sering kok. Jangan mentang-mentang Yesus pernah membotolkan orang, Alfred ikut-ikutan dengan gitu dong. Udah, kan udah kita Muhammad konfirmasi Mutu pun memang udah botol kami bro. konfirmasi kepada saudara Bukan kayak kami kok. gitu. Emosi ya. Katanya kan. Model Kamu emosi. udah dijawabin, kamu ngelawan, Sabar. ngeyel gitu. Makanya ajaran Nabi Kristus kok Muhammad. kasar. Setidaknya Sabar, Nabi Pak. Muhammad Sabar. tidak pernah mengatakan di luar Yahudi anjing, nggak kayak gitu Nabi Muhammad. Apalagi pernah Lah, mengatakan ular bludak. ada ayatnya dalam hadis Di ada yuk. mana? Kalau mau Tuhanmu pernah buktikan mengatakan gimana? ular bludak loh, betul Kemana tidak? ini? Kalau Muhammad bilang Bang orang Alfred Yahudi ini itu tidak anjing bisa gimana yuk? mirroring di Mana sini boleh? bang, nggak bisa, nggak boleh mirroring Sabar, kita sabar. di sini. Memang Jangan kamu tuh kemana-mana. botol yang Jadi- tak ampun.
Bang Alfred. Jadi ke majelis segala macam. gitu, Bang. Balik lagi ke Gini, tema, Kristen balik kalau lagi udah ke tema terpojok tadi. dia Iya, berpancing emosi, main pribadi. Bang Hos, saya sudah menjelaskan, tetapi mereka itu ingin melaga Paulus sama dengan Yakobus. Alfred. Saya sudah menjelaskan di dalam Galatia 2 ayat 16 sama dengan Yakobus 2 ayat 22. Itu nggak ada Alfred, berseberangan. kau ngakunya punya roh Tuhan. Apanya upgrade lagi? Isi roh Kamu Tuhan dalam pakai logika dirimu. nggak, bro? Sabar Pak, ya kalau Ya. begini. Gini, host. Orang diskusi Kristen aja kan pakai ngakunya punya roh bahasa kasar. roh Itu kudus nggak kami dalam mengikuti dirinya. Kok ajaran kayak Yesus. gitu sih? Itu kok tahu. Makanya di Roh dalam roh kudusnya Alkitab, kok tantrum. makanya kami di dalam Alkitab, jawablah orang bebal dengan kebodohannya. Biasa Itu buat dalam kau, kamu Amsal kata mengatakan Paulus, seperti kami itu. botol Makanya karena kau botol gitu loh, Kristus. bebal Siapa yang gitu loh. ngomong? Paulus Guru mengatakan siapa yang kami ngomong botol begitu karena ajarannya? Kristus. Lu nggak tahu itu ya? Murid-muridnya Bapak-bapak, kayak gini. saya kembalikan ke ini ya, tema ya, bahwa sebenarnya kan ini kan diskusi yang menarik ya, namanya diskusi tentang keselamatan. Itu memang tidak mudah ya, maksudnya masing-masing memiliki teologinya sendiri. Nah, kembali ke yang tadi, kalau ada pertanyaan bahwa diselamatkan karena iman atau perbuatan. Nah, kalau saya mendefinisikan iman itu apa? Iman itu kan percaya. Nah, kalau kita harus membuktikan kita percaya itu dengan cara perbuatan kita tuh harus kita buktikan gitu. Kalau kita ngomong ya aku percaya kepada Yesus, tapi kita tidak menjalankan perintahnya, itu sama dengan kosong begitu Pak. Gitu. Jadi Iya, makanya tadi kan sudah saya jawab di dalam Yakobus 2 ayat 22, host. Ya, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Tapi mereka ini ngeyel, sok menjelaskan lebih pintar daripada orang Kristen. Gitu Kalau loh. itu mungkin bisa sependapat. Itu bisa sependapat, tetapi ada kontradiksi dalam ayat Paulus tadi, gitu loh. yang mana Pak? Itu loh. Ayat Paulus yang salah mana? Coba terangkan sama saya. Yang Silakan, tadi Pak. ya harus diikuti tentang Torah. Baik. Nah, tadi saya mau menjelaskan sudah Torah itu dipotong apa? Kang Chan ya tadi ya. Kalau boleh saya jelaskan tadi yang dari Galatia 4 itu tadi, bahwa kalau saya punya anak saya itu sampai akil balik, itu kan Galatia 4 itu dikatakan seperti itu. Kalau anak itu masih belum akil balik, dia masih hidup di dalam hukum saya. Tapi kalau udah 17 tahun, dia masih harus diingatkan hukum ini, isinya hukum ini. Sebentar ya, makin kencang suara ini saya. Baik, sampai mana aja. Nah, jadi kalau saya jelaskan ke anak saya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Itu kan Torah kan seperti itu. Nah, kalau kita sudah fase dewasa, Matius 5 ayat 48, sempurna seperti Bapa, ya. Bang Zuma juga sering mengutip Matius 5 ayat 17 sampai 47, itu berbicara tentang Yesus menggenapi Torah. Nah, artinya apa? Yesus itu menjadi pribadi yang sempurna di dalam menggenapi Torah. Nah, jadi kalau kita mau hidup di dalam Kristus, artinya kita sudah tidak main di area boleh dan tidak, boleh dan tidak. Kalau kita masih hidup di area boleh dan tidak, maka sebenarnya kita masih di bawah kutuk itu. Area kita adalah sempurna seperti Bapa, artinya teleios, dewasa. Artinya ya kita nggak berusaha keinginan kita tuh tidak berusaha untuk ngakalin Torah lagi, Pak. Gitu. Keinginan kita ya berjalan selaras dengan Torah aja, begitu loh. Berarti hukum Taurat tetap dilakukan kan secara nggak langsung kalau mengimani. Betul, Pak. Jadi Torah itu kenapa yang dibatalkan tuh kenapa di begini, Pak. Ya, yang dibatalkan di Efesus itu begini. Saya selesaikan dulu ya. Yang dibatalkan dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan Torah beserta dengan ketentuannya. Itu maksudnya begini. Kalau orang yang mati itu kan mati terhadap dosa, Pak. Kalau mati terhadap dosa itu artinya kita tidak melanggar Torah. Artinya kita tidak hidup dalam dosa, itu kita tidak melanggar Torah, begitu loh. Artinya kalau dia dengan matinya dia telah membatalkan
beserta dengan ketentuannya. Yang dibatalkan tuh akibatnya Pak, sengat mautnya itu yang dibatalkan, menciptakan menjadi satu manusia baru, yaitu di mana manusia-manusia sebelumnya selalu ingin menentang Torah, menentang perintah Tuhan. Nah, melalui Kristus Yesus ini dijadikanlah contoh manusia baru yang tidak menentang Torah, tidak menentang lain tentang Torah, semisal kenapa Pak? dengan hukum-hukum lain yang bertentangan perjanjian lama dan baru, ada nggak pertentangannya? Tidak ada pertentangan Pak, tidak ada. Kenapa nggak semuanya dilakukan? Kenapa pilih-pilih? Mengenai apa tuh Pak? Contoh misal perkataan Nabi yang tentang sunat atau jangan makan babi, itu kan bertentangan. Kenapa itu juga nggak dieksekusi sekalian gitu loh? Kalau ini pribadi atau bagaimana nih Pak? Kan ada, Ke saya pribadi atau pada umumnya? kan ada peraturan atau perkataan terkait dengan jangan konsumsi babi, ya kan? Jangan. Kalau saya pribadi Pak, saya setuju disunat, saya setuju tidak makan babi, unclean. Nah, Haram banyak yang dimaksud kalau host mungkin oke ya, tapi kan banyak jemaat-jemaat yang masih mau melakukan itu gitu loh. Kalau ada pembaruan, kenapa nggak semuanya? Kenapa pilih-pilih? bukan masalah dibarui Pak, itu bukan masalah dibarui, mohon maaf ya Pak, saya potong, saya ingat gitu, mohon maaf nih. Itu Paulus itu bukan bicara masalah dibarui, bukan itu. Paulus tuh ngomong, kamu tuh ngaku disunat tapi kelakuanmu bengkok, kamu bangga dengan kamu punya Torah. Ini ngomong ke Yahudi Pak, kamu tuh ngaku punya Torah, apalagi di kitab Roma tuh, bangga dengan menerima Torah secara langsung, tapi kelakuannya tetap bengkok Pak. Tapi Yesus disunat. Kelakuannya tetap bengkok, ya ngapain? Enggak, Gitu. Yesus disunat nggak? Ini Kevin. Yesus disunat. Kenapa mengingkari? Mengingkari siapa Pak? Kenapa kok malah mengajari kalau kamu disunat kelakuannya tetap gini, tetap aja kamu buruk lah? Itu kan berarti kan nggak ngajeni sunatnya Yesus dong. Loh, kok nggak ngajeni gimana? Kan bukan menentang sunatnya Pak, tapi itu kan sedang menentang kelakuannya mereka yang bangga dengan sunatnya. Efeknya yang apa? bangga, Efeknya apa? bangga dengan Efeknya orang nggak sunat yang penting berbuat baik. Enggak, kalau saya mengartikannya tidak seperti itu ya Pak. Kalau saya menginterpretasikannya tidak seperti itu. Kalau ke situ kebanyakan orang lain Pak, nggak apa-apa lah, nggak sunat yang penting berbuat baik. Oh, Yesus aja disunat, berarti bukan teladan dong. Sabar dulu Pak. Kalau saya tidak mengartikannya tidak seperti itu. Jadi tetap aja gitu. Torah tidak ada yang dibatalkan. Yang dibatalkan adalah sengat maut karena tidak melakukan Torah itu. Ya jelas kan, kalau kita berbuat dosa ada di bawah kutuk hukum Torah. Kutuk Torah itu dinyatakan bahwa siapa yang tidak melakukan Torah dia akan mati. Yang melakukan Torah dia akan hidup. Nah, jadi kalau ada dalam Kristus, artinya dia sempurna. Sempurna yang dimaksud adalah dewasa. Dia di dalam melakukan Torah pun dia dewasa Pak. Gitu. Jadi itu gini loh. Itu kan konteksnya di situ itu dia Paulus itu mengkritisi orang-orang yang bangga dengan Torahnya. Ya, paham. Dia sedang mengkritisi. Tapi kelakuannya bengkok Pak. Gitu. Saya paham. Tapi dari kritisi itu ada akibat. Akibatnya apa? Banyak orang yang tidak menteladani Yesus ketika Yesus disunat. Itu saya setuju karena begini, di dalam kita menginterpretasikan suatu ayat ada menimbulkan banyak doktrin kan Pak ya. Nah, ini saya sebagai akademisi S3 teologi ya. Saya menyikapinya ya wajar aja Pak. Kita banyak teologi, banyak interpretasi. Nah, itu wajar aja gitu. Tapi bagaimana kita menyikapi orang yang berbeda dengan maaf sebentar. Tentang hal itu karena ada kritisi itu dari Paulus, akibatnya banyak jemaat mengasumsikan bahwa tidak sunat tidak apa-apa, yang penting berbuat baik. Itu kan berarti kan minggir dari teladan Yesus. Artinya umat sebelah perintah sunat di dalam Islam mana? Gitu. Perintah sunat di Islam itu mana, teman-teman? Inilah kalau udah konslet kawan. Kalau kita mengikuti Pak sunatnya Yesus Kristus 8 hari sesudah dilahirkan itu kita ikuti, ada enggak?
ini tuh ini Ya, saya mengikuti nggak? Sunat apanya sih? Konteksnya Begini Pak, masalah tentang disunat atau disunat bukan di situ keselamatan itu. Aku aja disunat Pak. paham. Iya paham. Paham. Saya disunat, Bukan tapi karena bukan di sunatnya, situ ya kan? keselamatannya. Paham. Bukan karena sunatnya orang itu bisa berada di sisi Yesus nanti. Bukan itu. Nah, ini saya kasih ayat lah sama kamu ya, Bro Begini, Pak, ya. mungkin begini, mohon maaf Pak Kevin, apakah menganggap bahwa Bapak Kevin ketika tidak bersunat begitu ya, tapi kelakuan baik itu Bapak tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau bagaimana Pak? Gimana? Enggak, jangan ke situ dulu. Itu gini loh. Nah, nggak tahu dia tentang contoh. imannya nggak Saya tahu. mencintai Yesus. Sabar Pak, ini diskusi sabar dulu. asik aja Pak. Iya. Tenang aja Sabar dulu. kita diskusi, membuat kita semakin cerdas, membuat kita semakin baik loh Pak. Karakter kita tuh harus baik loh Pak. Saya mencintai Yesus dan saya Mencintai Yesus dari menjalankan mana? teladannya Yesus dengan ikut disunat. Baik apa buruk? Yesus dibaptis, kamu dibaptis nggak, Bro? Ya, enggak. Ini dulu, ini konteksnya ini dulu. Baik enggak? Saya menteladani Yesus. Yesus dibaptis, kamu dibaptis nggak, Bro? Disunat baik Pak, untuk kesehatan juga baik, bagus itu Pak. Oke ya, oke sepakat ya, baik ya. Dan setelah itu saya juga mengikuti ajaran-ajarannya. Baik enggak? Ya. Nah, baik. Nah, kan kritisi itu sebetulnya sedang mengurangi nilai teladan. Gitu loh. Maksudku gitu. Ya, terus kamu Kata dibaptis nggak, Bro? Tentang kritisi itu, esensinya orang itu banyak menangkap, itu akan mengurangi nilai teladan. Oke, saya kasih tunjuk ayatnya ya, Bro ya, sama kamu tentang sunat ya. Roma 2 ayat 25. Sunat memang ada gunanya. Ini kata Paulus. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Ya. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada gunanya lagi, Bro. Nggak ada gunanya lagi. Paham. Soal Kamu itu kamu sunat gini, Bro, bentar dulu, Bro. Paham. Di dalam hukum Taurat itu, Bro, sabar dulu, Bro. Di dalam hukum Taurat itu, Bro, ya sabar. Di dalam hukum Taurat itu dilarang makan daging unta. Islam makan daging unta nggak? Makan kan? Itu kata siapa? Berarti kalian nggak menjalankan hukum Taurat. Percuma kalian itu nggak Itu kata ada. siapa? Doif Itu kata apa? siapa? Iman doif kalian, Bro. Iya, itu kata siapa? Iman palsu. Itu di perjanjian lama itu Pak, di perjanjian lama itu. Kelinci. Iya, ini perjanjian lama. Imamat 11 ayat 4. Ini saya kasih tunjuk. Imamat 11 ayat 4. Kalian kan tentang tadi. Oh, orang Kristen kenapa makan daging bebong? Ini kenapa kalian makan daging unta? Ini unta urut pertama loh awalnya. Coba itu Baru itu babi itu di urutan keberapa? Ke urutan ke-4. Babi itu diurutkan ke-4. Kenapa kalian mau makan yang perintah pertama? Jangan makan unta. Bukan daging untanya kencing unta pun dia minum gitu loh. Dia bilang itu hanya untuk Israel tuh. Bang Zuma juga kalau nggak salah pernah bilang itu hanya untuk Israel gitu. Nah itu jawabannya. Iya. sekarang gini. Makanya kenapa kalian bilang ke kami juga gitu loh. Sekarang Yang gini. tahu itu untuk orang Israel. Perjanjian lama itu yang membawa firman ke umat siapa? Ya, gini, disangka si Alfred itu Taurat yang kita imani itu kita kan yakini mereka itu di perjanjian lama. Makanya Perjanjian lama, perjanjian baru itu bukan Injil dan Taurat, Bung. Itu karangan manusia dan dijelaskan oleh Al-Qur'an. Kan itu adalah Ada lumayan juga ini saudara-saudara kita yang Kalau udah klaim kayak gitu, mendingan kita hindari ya Pak diskusi klaim-klaim seperti itu. Kalau ngutip ke agama Saya kita cuma hanya nangis-nangis bertanya kamu dulu mention ini. ke Bro. Hanya satu ayat saja. Saya mau tanya dulu Enggak biar gini, nanti Alfred, siapa yang meyakini bahwa perjanjian lama itu adalah Taurat yang diimani oleh jadi biar orang saya tahu Islam, bagaimana gitu, oleh Allah. menjelaskan Bapak nanti. Hanya satu Ya, soal iya. saya yang mau saya tanya sama Bapak. Bolehkah? Silakan Pak Daud. Oke. Ini Pak, ada saya baca di sini surat Maryam ayat ke-15. Bapak nanti ya jelaskan ya. Jadi aku cuma baca ya bahasa Indonesianya, boleh nggak Pak? Silakan aja Pak Daud.
Enggak, Bukan orang Arab mereka kita. kalau setuju mereka, ya saya baca. Kalau nggak setuju, saya saya tanya tidak dulu mau. ya, saya tanya dulu. Iya, ditanya dulu. Saudara-saudara yang Muslim, apakah setuju berpindah ke agak meloncat ke Al-Quran atau mungkin bagaimana? Kalau aku fokus di bahasan tema bahas keselamatan Kristen. Kalau yang kan Nggak berani. Nggak mau mereka, Bang. Udah. Nggak mau. Terima kasih. Ini Pak Daud, ini kan kebetulan kan masih di koma saya kan bahasnya ini. Nah, kita fokus Ya, di oke sini oke. dulu aja mungkin Itu ya. saya hargai, itu Tapi artinya tidak jadi masalah kalau pemain tidak boleh mereka ditanya. Silakan. yang maksudnya kalau mereka ditanya masih seputar yang di kitab kita sih masih ini Pak ya, tapi nanti mungkin di lain waktu. Inilah teman-teman, ketahuan kalau pemain mereka itu tidak mau ditanya. enggak, masalahnya nanti juga dan Iya, makanya mereka nggak mau tanya. Udah silakan lebar, apa yang mau kau Nggak ada tanya ke ilmu. Nggak ada Saya- ilmu Islam tunggu dulu, ini. tunggu dulu, sabar. Saya ini orang Kristen, Pak. Saya Kristen. Saya lagi ambil S3 teologi juga. Alfred. Saya bukan Aku pengen muslim. Iya, iya. saya. Gimana? Alfred. Maksud saya, Gimana, Bro? kalau kita nanti Mau nanya diskusi dua arah kita dirinya mana silakan. Alfred. Gimana Pak? Alfred. Iya, Iya. jawab. Kenapa, Bro? FD. Mau tanya ini Alfred. Boleh ya? Yesus itu pencipta atau ciptaan Alfred? Pencipta. Pencipta. Maria melahirkan ciptaan atau pencipta? Maria melahirkan apa? Maria melahirkan. Maria melahirkan ciptaan orang atau Kristen pencipta? mending ditanya, Pak. Iya. Kalau di koma saya kita orang Maria Kristen mending menggunakan- ditanya. Oke, Lebih saya mantap. jawab. Mantap pertanyaanmu, Bro. Maria itu melahirkan pencipta atau ciptaan? Maria itu melahirkan Kan, Pak tubuh Kevin, terima kasih ya. kemanusiaannya Yesus. Saya tanya yang dilahirkan ciptaan atau pencipta? Saya udah jawab, Bro. Bunda Maria itu melahirkan tubuh kemanusiaan Yesus, tubuhnya. Berarti ciptaan. Apanya ciptaan? Gak ada kata ciptaan. Ciptaan Makanya itu jelas, sudah berhenti ciptaan di atau dalam pencipta? Kejadian Ada 2 ulangi. ayat 1 sampai Ada ulangi. 3 itu Tuhan itu sudah berhenti tentang Bung. penciptaan. Ya, Maria melahirkan A pencipta, B ciptaan. nggak ada kayak gitu Tidak ada. pertanyaan. Berarti Itu siapa yang pertanyaan dilahirkan goblok. Maria? Itu pertanyaan goblok, Bro. Kau yang tegas harus menjawab, jangan Itu pelin-pelan. pertanyaan goblok. Alfred, ya kita harus kondisikan Bang. Bang Alfred. Nah, jangan terbawa arus, hanyut kita nanti. Apa jawabannya? Ya, kita Ulangi dari aku awal. tegas juga, Yesus Pak, itu makanya sama pencipta orang atau ucil-ucil ciptaan? ini yang goblok gitu loh. Hei Alfred, Karena mereka nggak ngerti gitu loh. loh, kau kalau terpojok kenapa memain pribadi? Aduh gimana sih? Siapa Jawab yang main saja. pribadi? Katanya siap untuk ditanya. Kita harus Ketika ditanya malah belajar Saya hidup. sudah ini pertanyaan goblok. Saya sudah menjawab, Bro. Kamu mempertanyakan Oke, apa? harus sesuai dengan Ciptaan kepikiranmu. apa? Pencipta yang Saya dilahirkan menjawab Maria. harus memenuhi kepikiranmu. Ya nggak bisa dong. Saya menjawab apa Simple, dalam ada iman dua, saya. ada dua lo pilihannya Nggak satu ada. pencipta Itu atau nggak ada ciptaan. cara kamu Atau atur dua-duanya. saya. Nggak bisa Atau kamu dua-duanya. atur Mau bantu saya. jawab Pak Daud, coba Pak Alfred. Atau jawab. dua-duanya. Karena sering jumpa-jumpa kami ini sama saudara-saudara kita ini, makanya kayak Bang gini. Daud diam dulu. Atau dua-duanya. Maria Oke, saya diam melahirkan dulu. ciptaan sekaligus pencipta. Saya nggak menjawab tentang itu. Bunda Maria itu melahirkan tubuh kemanusiaan Yesus. Tubuhnya itu ciptaan atau Tubuhnya itu pencipta? tubuhnya itu yang dilahirkan. Tubuh Yesus Iya, itu bukan ciptaan pencipta, atau bukan pencipta? ciptaan. Itu bukan ciptaan. Bukan pencipta. Tubuhnya itu bukan ciptaan, tetapi itu Berarti- dilahirkan, Bro. Makanya Berarti kamu, Bro. berarti pencipta. Kalau di Islam kalian itu manusia Nah, dari zaman tegas. Adam Kalau sampai sekarang jadi itu Kristen Allah itu itu menciptakan. tegas. Allah Kalau itu kamu terus mengatakan menciptakan tubuhnya terus bukan tanpa henti. ciptaan, berarti pencipta. Allahmu itu terus menciptakan Loh, kok lari ke tetapi di dalam Allah? Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 Bisa ditanya tidak? Tuhan kamu, Kamu itu mengatakan berhenti tubuhnya itu dalam bukan ciptaan, berarti pencipta. Apanya penciptaan? Tapi kamu membantah tubuhnya itu bukan Saya sudah ciptaan. jawab, Bro. Saya sudah jawab. Apa jawabannya? Kan lucu. Jawaban saya yang dilahirkan Bunda Maria itu tubuh kemanusiaan Yesus.
Nah, Udah. tubuhnya itu ciptaan apa pencipta? Tubuh kemanusiaan Yesus itu, bro, itu bukan penciptaan atau ciptaan. Berarti dua-duanya bukan. Nah, saya potong dulu ya. Ini mohon maaf. Berarti dua-duanya Ini bukan, bahas- bukan ciptaan, Tunggu bukan dulu, Pak. pencipta. Ini bahas Sudah saya keselamatan katakan di Kristen dalam sesuai dengan. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 ya. Mohon maaf Pak, kita Ikan bingung. Nah, ini kan tadi bahas keselamatan Kristen. Ini mau lari ke penciptaan nih Pak? Atau sudah cukup nih bahas keselamatan? Oke, lari ke tema, lari ke tema. Ternyata si Temanya saya Alfred ini ganti. masih Makanya gila, kalau teman-teman. umpamanya kita lari ke tema, lebih bagus kita ya saling Dia udah lari ke bertanya. tema. Saya tadi ngetes si Alfred ini masih gila atau enggak? Kamu baca dulu, Oke, bro. sabar dulu Kamu Bang baca Alfred. dulu di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3.